Halo Sobat Cecicot, sambil nunggu komik Sun Wukong yang rilis 1 minggu sekali, kita kali ini bahas film yang tidak kalah seru. Judulnya Wudong Qiankun atau Martial Universe. Mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu film ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Meskipun udah pada tahu, Mimin tetap akan coba bahas sesuai dengan versi Sobat Movie. Nggak usah banyak cacicot, kita masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dari seekor rubah putih bernama Lin Dao, atau bisa dipanggil juga dengan nama Martin, sedang diburu oleh para pendekar karena Martin ini memiliki sebuah batu pusaka ajaib yang disebut dengan batu sushi atau batu rubah hitam. Martin yang berusaha kabur dari kejaran para pendekar akhirnya tertangkap juga dan dirinya kini terkepung. Karena Martin tidak mau batu ini jatuh ke tangan yang salah, dia pun kini memilih bunuh diri dan menyegel jiwanya ke dalam batu itu. Lalu batu itu pun menghilang dan tak dapat ditemukan oleh para pendekar. Dalam kematiannya ini, Martin berharap suatu saat nanti ada orang yang tepat yang dapat menemukan dan memiliki pusaka batu sushi ini. Beberapa puluh tahun kemudian terlihatlah Lindong kecil melihat ayahnya gemar mabuk-mabukan dan sering marah-marah. Pemicu dari semua ini adalah kekalahan sang ayah melawan pemuda bernama Ling Lantian saat mengikuti pertarungan yang mewakili klannya. Lindong kecil pun kini membujuk sang ayah untuk tidak frustasi karena kekalahannya saat itu disebabkan oleh kecurangan dari Ling Lantian. Lin Xiao atau ayah Lindong pun kini marah dan malah mendorong Lindong. Lindong yang kecewa dengan ayahnya, dirinya kini menangis dan berlari ke hutan. Lindong masih tak percaya bahwa ayahnya yang dulu adalah seorang petarung hebat, kini malah menjadi sampah yang gemar mabuk-mabukan. Karena kelakuan ayahnya inilah, Lindong selalu dibully oleh temannya. Bahkan sepupunya sendiri juga ikut membuli dirinya. Setelah kekalahan itu, ayah Lindong pun kini mengajak Lindong kecil dan ibunya untuk meninggalkan klan Lin dan mengasingkan diri ke dalam hutan karena kekalahannya dianggap telah mempermalukan klan Lin. Beberapa tahun kemudian, Lindong sudah terlihat besar tapi dirinya masih saja menjadi target bulian oleh sepupunya sendiri yang bernama Lin Shan dan juga Lin Hong. Sampai pada saat itu, Lin Shan bertindak di luar batas. Dia pun menendang Lindong sampai jatuh ke dalam jurang. Tubuh Lindong pun kini terbaring di atas batu besar dan keluarlah darah dari dalam tubuh Lindong. Darah itu pun tak sengaja menetes dan mengenai batu pusaka rubah hitam, yang ternyata batu itu berada tepat di bawah batu besar tempat Lindong terbaring. Batu rubah hitam yang terkena darah dari Lindong kini mengeluarkan cahaya yang membuat batu besar itu hancur, dan Lindong pun terjatuh ke dalamnya. Jauh di bawah batu besar itu ternyata ada sebuah kolam, dan Lindong pun kini masuk ke dalam kolam itu. Kita flashback ke 6 tahun yang lalu. Pada saat itu diadakan turnamen Zubi, yaitu turnamen paling penting di klan Lin. Turnamen ini adalah untuk mencari pemuda berbakat yang akan menjadi penerus di klan utama. Jadi klan Lin ini terbagi menjadi 2, yaitu klan Lin utama dan klan Lin cabang. Tiap klan Lin cabang yang satu harus bertarung dengan cabang yang lain. Pemenang dari turnamen ini akan mendapatkan hadiah besar dan akan dipromosikan sebagai pendekar besar dari klan Lin utama. Pada saat itu, Lin Xiao atau ayah Lindong mengikuti turnamen ini karena dianggap sebagai pemuda jenius dan kemampuannya di atas klan Lin cabang yang lain. Lin Xiao pun datang bersama dengan istri dan Lindong kecil. Pertarungan pun kini dimulai, dan lawan dari Lin Xiao adalah Lin Lantian, seorang pemuda jenius dari klan Lin cabang yang lain yang kekuatannya di atas rata-rata. Saudara dari Lin Xiao awalnya meremehkan Ling Lantian karena usia dia jauh lebih muda dari Lin Xiao. Tapi ternyata kemampuan Ling Lantian ini jauh di atas Lin Xiao. Bahkan Lin Xiao pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Ling Lantian hanya dengan 1 jurus saja. Kekalahan Lin Xiao ini membuat Lindong kecil menaruh dendam pada Ling Lantian. Lin Lantian. Karena teringat dengan dendam itu dan harus terus menjadi orang yang kuat, membuat Lindong bersemangat dan tak mau mati tenggelam di kolam ini. Tiba-tiba saja batu rubah hitam kini bercahaya dan meledak.
Ketika Lindong terbangun, dirinya sudah berada di tempat lain dan dia terkejut karena luka-luka di tubuhnya telah sembuh total. Lindong pun kini dibuat terkejut karena tangannya sekarang ada sesuatu yang bercahaya. Ternyata batu rubah hitam itu kini telah berpindah dan masuk ke dalam tangan kanan dari Lindong. Sampai di rumah pun, Lindong masih heran dengan apa yang telah ada di dalam tangannya itu. Saat Lindong ingin mencari tahu, kini adik Lindong yang cantik dan montok yang bernama Kintan masuk ke kamarnya untuk memastikan bahwa Lindong tidak terluka karena bulian dari Lin San hari ini. Lindong pun mengatakan bahwa dia tidak terluka sama sekali. Bahkan Kintan disuruh memeriksa sendiri. Kintan juga mengatakan bahwa besok pagi dia akan mencari rumput obat untuk ayah dan juga untuk Lindong. Lindong pun kini menyuruh Kintan untuk tidur karena sudah terlalu malam. Setelah Kintan pergi, Lindong berniat mencari tahu sesuatu di tangannya. Tapi Lindong malah tertidur dan dia pun mengorok. 搞不清楚这件事，我今晚不睡觉。 Tiba-tiba saja, batu di tangan Lindong bercahaya dan Lindong yang tertidur kini bermimpi melihat batu di tangannya menjadi prasasti yang indah. Lalu Lindong pun dibawa ke tempat yang aneh. Di tempat itu, Lindong melihat bayangan dari dirinya kini muncul dengan mata merah dan langsung menyerang Lindong. Dan dengan terpaksa, kini Lindong harus melawan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat bertarung, Lindong pun kini sadar ternyata bayangan itu muncul untuk melatih bela diri dan mengasah kekuatan dari Lindong. Kini bayangan itu pun mengeluarkan tinju 10 suara. Dan Lindong yang sadar bahwa bayangan itu sedang melatih dirinya, ia pun mengikuti gerak dari bayangan itu dan berhasil mengalahkan bayangannya sendiri. Serta Lindong pun kini mampu menguasai tinju 10 suara. Pagi pun kini tiba. Kamar Lindong yang sudah terlihat berantakan dan dia pun kini tertidur di awang-awang di dalam kamarnya. Lindong pun terjatuh dan terbangun. Lalu dia bingung karena semalam dia merasa mengigau. Tiba-tiba saja kini Lindong dikejutkan dengan teriakan Kintan yang ternyata Kintan sedang diganggu oleh Lin San yang ingin merebut rumput obatnya. Lindong pun kini datang dan menantang Lin San untuk bertarung. Dalam pertarungan itu, tiba-tiba tangan Lindong bercahaya yang menandakan bahwa kekuatannya telah naik level dan sekarang kekuatan Lindong berada di level 4. Lindong pun kini sadar bahwa ternyata latihannya semalam bukan hanya sekedar mimpi biasa. Bahkan secara tidak sengaja, Lindong mampu mengeluarkan tinju 7 suara yang membuat Lin San kalah dan pertarungan itu pun dihentikan oleh kakak Lin San yang bernama Lin Hong. 淬体四重，七响通背拳。 这废物出言不逊，不好好教训他一下。 Lin Hong yang melihat Kintan kini mengatakan bahwa Kintan sangat cantik dan suatu hari nanti akan menjadi istrinya. Lin Hong pun mengatakan pada Lindong bahwa turnamen antar keluarga akan segera diadakan. Dan Lin Hong menantang Lindong untuk bertarung di turnamen itu. Jika Lindong kalah, dia harus menyerahkan Kintan untuk dijadikan istrinya. Lindong yang merasa adiknya dilecehkan, dia pun kini akan menghajar Lin Hong, tapi dicegah oleh Kintan. Lindong pun kini bersumpah akan mengalahkan Lin Hong karena dia tidak rela adiknya menikah dengan Lin Hong. Ayah Lindong yang melihat kejadian itu kini mengajak Lindong ke hutan bambu. Di sana Lindong akan diajari jurus 8 telapak tangan suci yang merupakan jurus dengan ranking 2 agar Lindong dapat mengalahkan Lin Hong di turnamen dan tidak dianggap pecundang seperti ayahnya. 七响通背拳，你天资过人，八荒掌乃2品武学，我这就教你吧。 Setelah selesai berlatih, kini Lindong mengajak Kintan jalan-jalan di hutan bambu. Kintan pun merasa khawatir jika Lindong nanti kalah di turnamen karena Kintan tak mau jika Lindong terluka karena kekuatan Lin Hong yang berada di level 7. Sedangkan kekuatan dari Lindong baru berada di level 4. Tapi Lindong berjanji pada Kintan dia akan mengalahkan Lin Hong. Soal level itu tidak perlu dikhawatirkan. Kintan pun kini merasa sangat senang dengan semangat dari Lindong. Tapi tiba-tiba saja kini Kintan pingsan dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Hal ini dikarenakan racun hawa dingin dalam tubuh Kintan kambuh. Lindong yang panik kini membawa Kintan pulang. Lindong pun langsung menghangatkan tubuh adiknya itu dengan memeluknya erat-erat. Dan tak sengaja, tangan kanan dari Lindong yang di dalamnya ada batu rubah hitam menyerap energi hawa dingin itu. Lindong pun kini menggunakan kemampuan tangannya itu untuk menyerap
semua hawa dingin di tubuh Kintan dan merubahnya menjadi mutiara. Kintan pun kini telah sembuh. Batu mutiara itu pun diserahkan pada Kintan dan Lingdong mengatakan bahwa Kintan harus berjanji merahasiakan hal ini pada siapapun. Shh, Kintan, 这件事可别告诉别人。那 Kintan pun kini menggunakan batu itu sebagai kalung dan Lingdong mengatakan Kintan tambah cantik aja. Pagi hari pun kini telah tiba. Lingdong yang berjanji akan mengalahkan Lin Hong demi Kintan. Dirinya pun kini melakukan latihan keras, diantaranya memanjat tebing dan melatih jurusnya di hutan bambu. Latihan keras ini pun membuat Lingdong sekarang berada di level 6. Sampai pada akhirnya, turnamen pun kini dimulai. Ayah Lingdong dan juga Kintan kini datang untuk menyaksikan turnamen itu. Pertarungan pun dimulai dengan Lin San yang melawan kakaknya sendiri, yaitu Lin Hong. Tapi dengan mudah, Lin Hong dapat mengalahkan adiknya. Kintan pun merasa khawatir karena Lingdong tak kunjung datang. Lingdong yang belum datang ke turnamen ternyata dia masih melatih dirinya di dimensi lain, melawan dua bayangan dari dirinya sendiri, dan berhasil mendapatkan teknik baru. Demi mengulur waktu, Kintan rela maju dan melawan Lin Hong, tapi lagi-lagi Lin Hong menang dengan mudah karena Kintan juga bukan tandingan dari Lin Hong. Saat Lin Zentian atau kakek Lingdong akan mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Lin Hong, tiba-tiba saja Lingdong pun kini muncul dan menantang Lin Hong. Lingdong pun kini diremehkan oleh ayah dari Lin Hong dan juga oleh Lin Hong sendiri. Tapi Lingdong yang tidak ingin dianggap sebagai pecundang dan tidak rela Kintan menikah dengan Lin Hong akan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pemenang. Pertarungan sengit pun kini terjadi. Semua orang kini dibuat terkejut karena Lingdong sudah berada di level 6. Bahkan Lingdong mampu mengeluarkan tinju 10 suara yang merupakan teknik tinjuan dengan ranking 1. Lin Hong yang tidak mau kalah. Dirinya kini terus memberikan tekanan pada Lingdong, tapi dengan mudah semua serangan Lin Hong dapat dipatahkan, bahkan tanpa melihat sekalipun. Keduanya kini mengadu jurus telapak tangan sunyi, yang membuat Lin Hong terkejut karena ternyata Lingdong juga mampu menguasai jurus itu bahkan lebih kuat dari kepunyaan Lin Hong. Dan dengan mudah, kini Lingdong dapat mengalahkan Lin Hong, karena ternyata level kekuatan dari Lingdong sekarang berada di tingkat 7. Lingdong yang marah karena adiknya dilecehkan, bahkan ayahnya jadi bahan olok-olokan selama ini, membuat Lingdong menunjukkan kekuatan aslinya. Sampai-sampai Lin Hong pun kini dilempar keluar arena dengan serangan terakhir dari Lingdong. Dan Lingdong kini keluar sebagai pemenang. Setelah turnamen selesai, kini kakek Lingdong menjelaskan berbagai klan kepada paman dari Lingdong bahwa sekarang klan Lei dan klan Xi akan disatukan dengan pernikahan. Saat mereka sudah bersatu, mereka memiliki rencana busuk untuk mendepak klan Lin keluar dari wilayahnya. Kakek Zentian tak mau hal itu terjadi, dan untuk mencegahnya, maka kakek Zentian ingin bersekutu dengan rumah bela diri. Agar rumah bela diri mau bersekutu dengan klan Lin, maka kakek Zentian ingin menaikkan nama dari klan Lin ini menjadi lebih terpandang dengan cara mengikuti dan memenangkan turnamen berburu. Sang kakek pun akan mengutus Lingdong untuk ikut turnamen itu dan meminta paman dari Lingdong ini untuk memberikan latihan khusus pada Lingdong agar dia bisa menang. Di tempat lain, kabar tentang kemenangan Lingdong sudah sampai di telinga klan Li dan juga klan Xi. Klan Li pun kini juga akan mengikuti turnamen berburu. Dan kali ini klan Li akan mengutus anaknya yang bernama Lei Li serta calon istrinya yang bernama Xi Yingying, yang dirasa kekuatan mereka masih di atas kekuatan dari Lingdong. Pasti mereka akan bisa memenangkan turnamen berburu ini. Dan cerita pun kini selesai. Tunggu part berikutnya. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu.
agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.